Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para kiai, para ulama, para ustadz, para ustadzah yang ada di Sukadana, Indramayu, senantiasa kita doakan Allah memuliakan beliau-beliau semua. Amin. Para tokoh, para sesepuh, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dari kepolisian, dari TNI, senantiasa kita doakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Yayasan Sapu Jagat Sukadana, dari mulai ketua, pembina, diantaranya Kang Angto beserta dengan seluruh kawan-kawan pengurus lainnya, kita doakan mudah-mudahan Sapu Jagat ini diberkahi oleh Allah, menjadi kebaikan untuk kita semua masyarakat yang ada di Sukadana dan juga untuk masyarakat yang ada di Indramayu. Amin ya Rabbal. Mel Sandi yang luar biasa sudah membacakan ayat dari Al-Quranul Karim dan menyanyikan lagu religi. Segenap kaum ibu, kaum bapak, para remaja, adik-adik tercinta yang hari ini kita duduk bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengumpulkan kita di sini, tapi Allah kumpulkan kita lagi nanti di surga. Amin ya Rabbal. Ustadz Haji Rehan, terima kasih sudah menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim. Ini hujan, Bu, Pak, ini hujan adalah rahmat dari Allah. Dulu banyak sahabat-sahabat Nabi yang kalau hujan turun mereka mandi hujan, termasuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hujan turun, beliau singkapkan tangannya, beliau singkap juga sedikit dari bagian kakinya, lalu beliau kenakan dengan air hujan yang turun. Lalu kemudian sahabat Anas bin Malik tanya, "Ya Rasul, mengapa demikian engkau lakukan?" Nabi menjawab, "Hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke muka bumi ini sehingga ada keberkahan di dalamnya." Alhamdulillah.
Makanya main hujan itu insya Allah sehat. Jangan dianggap jadi penyakit ya. Mari kita hujan-hujanan. Ayo pada kesini. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Hitung-hitung mandi gratis. Kalau perlu nanti pulang dari sini bawa sabun, pakai sabun semua. Ya, irit air ya. Itu yang pertama, berkahnya hujan. Yang kedua, hujan ini adalah salah satu sebab waktu di mana doa seseorang diijabah oleh Allah. Jadi di antara doa yang mustajab waktunya adalah saat hujan turun. Cuma banyak orang terlena dengan kecewa. Ya hujan, ya basah, ya acara jadi begini, ya becek-becekan. Sampai hujannya habis lupa doa. Habis isinya dengan kecewa. Hujan berhenti, doa lupa. Padahal saat hujan turun, inilah waktu yang mustajab. Karenanya kita jangan sia-siakan hujan yang turun ini. Mari kita doa sejenak. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa kami banyak. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, aib kami banyak. Tutup ya Sattar segala aib dan kekurangan kami. Ya Azim, ya Karim, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mulia. Muliakan kami semuanya ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau zat yang maha memberikan rizki. Anugerahilah kepada kami rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang Kau berikan dari pintu mana saja yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Ghani, Engkau zat yang maha kaya. Perkayakan kami ya Allah dengan iman, dengan ilmu, dengan harta. Jauhkan kami semua ya Allah dari segala macam bentuk kemiskinan, kefakiran dan kekurangan. Ya Allah, ya Hafiz, Engkau yang maha menjaga. Jaga anak-anak kami, jaga kampung Sukadana ini, jaga Indramayu ini. Ya Allah, berkahi paguyuban yayasan Sapu Jagat. Makmurkan, senangkan, bahagiakan mereka yang senantiasa berniat menjaga kami semua yang ada di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami meminta dan memohon. Balaslah kebaikan orang-orang yang telah membantu perjuangan acara ini. Mereka yang sudah ikut menyumbang dengan dananya, dengan doanya, dengan dukungannya, termasuk kami semua yang hadir di sini ya Allah. Catat sebagai amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, pada akhirnya kami meminta kepada Engkau ya Rabbana, nanti kalau kami mati, kalau kami wafat, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan taat dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini waktu mustajab. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi karena ini hujan waktu mustajab, panitia dan kita jangan kecewa. Ini tanda sayang Allah kepada kita. Bukan hanya kita mendengarkan pengajian, bahkan mendengarkan nasihat, termasuk Allah hadirkan waktu
itu mustajab. Sekaligus supaya jamaah jangan bubar sebelum acara selesai, karena percuma kalau bubar pasti kehujanan. Jadi Allah punya cara untuk menjaga kita semuanya hari ini biar tetap berada di dalam panggung, di dalam tenda, jangan kemana-mana ya, karena hujan pasti kebasahan. Alhamdulillah. Jadi main hujan-hujanan, saya udah kebasahan nih. Nikmat ini berkah ya. Baik saudara-saudara, ibu bapak, hadirin hadirat yang saya cinta, saya senang, saya bangga hadir di tablik akbar sekaligus santunan yatim milad ke-6 REPS Remaja Peduli Sukadana, dan juga Yayasan Sapu Jagat Sukadana dengan tema Apa Nandure. Iki apa nandure? Opo iki? Artine? Hah? Apa yang ditanam. Ini luar biasa nih, filosofinya bagus nih. Apa yang ditanam itulah yang akan kita panen. Itulah yang akan kita tuai hasilnya. Mudah-mudahan dunia ini mazra'atul akhirah menjadi tempat kita menanam kebaikan. Nanti Allah berikan kita hasil surga di akhirat. Amin ya rabbal. Apa indikasinya? Luar biasa. Banyak orang menyambut Ramadan bahkan dengan hura-hura, dengan foya-foya. Orang bilang penutupan sebelum puasa. Mari kita mabok bareng-bareng. Mari kita banting gaplek rame-rame. Mari kita sewa jablay rame-rame. Mumpung belum puasa, begitu. Belum penutupan, yuk kita tutup dengan su'ul khotimah, begitu saudara. Tapi hari ini kita nikmati sambutan Ramadan dengan nyantunin anak yatim. Berapa yatim tadi itu? Ada 30, 60 anak yatim. Nanti orang-orang yang peduli yatim di surga dekat sekali kedudukannya dengan Nabi. Berbahagialah yang sudah ikut nyumbang, apalagi bisa ngusap-ngusap kepala anak yatim. Itu sebanyak rambut anak yatim itu menggugurkan dosa, menambah pahala dan derajat kita. Makanya cari yatim yang gondrong, jangan yang botak. Tapi saya liatin gondrong semua kecuali ada satu yang pitak sebelah tadi. Ya rugi dikit nggak apa-apa ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, itu indikasi pertama yang kita tanam hari ini adalah kunci surga. Kita santunin anak yatim. Terus emaknya siapa yang nyantunin? Janda, mana janda? Saya di rumah mau buka Yayasan Yatim Piatu, menerima anak-anak yatim beserta biang-biangnya begitu. Sebab kasihan kalau biangnya nggak disantunin ya. Yang kedua, ini ajang syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah sepanjang kita hidup. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, nikmat yang begitu banyak yang kalau kita hitung tidak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau coba hitung-hitung nikmat Allah, sampai habis itu tinta, sampai habis itu pena, habis semua alat untuk menulis, nikmat Allah tidak akan pernah selesai untuk kita hitung. Betul? Betul? Pertama saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, hidup ibu senang? Bahagia? Kenapa bahagia?
Bu, ibu duitnya banyak? Hah? Nggak ada duitnya? Belum dijajanin ya? Hah? Bu, duit sedikit tetap senang, tetap bahagia. Ibu kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Dibilang kaya kok zakat pada berebut. Dibilang miskin gak syukur nikmat. Siapa bilang kita miskin? Kita kaya. Kita ngukur miskin tuh dari duit. Ngukur miskin dari duit. Kalau udah berasa miskin, muncul ketidakbahagiaan. Sebab yang miskin bukan hanya orang yang punya duit. Yang banyak duit juga bisa merasakan kemiskinan, merasa kurang terus, merasa tidak pernah cukup, tidak ada sifat qanaah, tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang haram tetap diembat, yang halal terus dicari, sekalipun milik orang lain tetap diambil. Itu orang miskin, padahal duitnya banyak. Sekarang kita periksa, Bu, Pak, ini mata karunia nikmat dari Allah. Kalau mata ibu dibayar 3 miliar, mau lepas? Kenapa? Selama ini kita menganggap segala kenikmatan yang bikin kita senang adalah uang. Terus mata dibayar 3 miliar, kenapa nggak mau dilepas? Copot 3 miliar, copot. Mau? Alhamdulillah ya Allah, udah punya nikmat lebih dari 3 miliar. Berapapun orang bayar, nggak akan pernah kita copot mata ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita mata, bisa melihat, menikmati indahnya gunung, indahnya lautan, bahkan menikmati California yang ada di depan kita. Ini California. California. Maksudnya ini kali buat sinia mandi dan nyuci. California. Ketika mau tidur, apakah kita doa? Enggak. Bangun tidur yang dicari Allah atau handphone? Padahal Allah yang kasih melek lagi. Begitu melek melihat bangun tidur, bukan Allah yang dicari, tapi handphone mana ya handphone? Takut ada yang WA, nanti kalau enggak dibales jadi PA. Azan berkumandang, Allah manggil supaya bersyukur agar mata ini melihat dan terbangun. As-salatu khairum minan naum. Mana syukurnya? Kita dikasih duit 50.000, saking senangnya sampai membungkukkan badan. Makasih Pak, makasih Tante, makasih Om. Giliran dikasih mata lebih dari 3 miliar, sujud nggak mau, ruku nggak mau. Padahal cuman 5 menit. Ayo, mumpung masih hidup, ada kesempatan buat nandure.
Kesempatan tanam itu kebaikan. Jangan sampai nanti kita menyesal tidak punya buah, tidak punya hasil, tidak bisa panen saat kita nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Betul? Lanjut apa cukup? Ini 3 jam saya bisa lepek semua nih. Mana nggak bawa ganti lagi? Waduh, pulang bisa dikerokin nih. Bu, Pak, lanjut. Yang kedua, mari kita periksa dada kita sebelah kiri. Ayo Bu, Pak, pegang. Anggota sapu jagat, pegang. Ada apa itu? Hah? Ada nenen. Dah. Hujan-hujan loh, pakai ngomongin nenen lagi. Ada apa nih? Ah, suara apa itu? Itu suara saya, Ibu. Betul ya? Ceritanya suara jantung. Jantung ibu bapak, jantung kita sehat, alhamdulillah, bisa silaturahim. Kita duduk bersama, berdiri bersama, menikmati hujan yang turun, bagian rahmat dari Allah. Cobalah tengok orang-orang yang kaya sekalipun uangnya banyak tapi jantungnya sakit. Mereka tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Walaupun mereka tidur di ruangan yang ber-AC, sementara ibu ruangannya tidak ber-AC. AC mereka di rumah sakit namanya air conditioner, sementara ibu ruangan ber-AC angin cendela. Ngarep angin dari luar biar adem. Tapi mereka tidak bisa kemana-mana. Jangankan pergi, bangun saja tidak sanggup. Betul? Hidup tergantung selang oksigen. Ibu bapak kumpul di sini, oksigen dikasih gratis oleh Allah. Tidak ada yang berebut napas. Ada yang berebut napasnya? Yang satu hidungnya kegedean. Lu kalau nyedot napas jangan banyak-banyak, gua nggak kebagian. Mau napas aja, nyantai aja kan. Nggak ada yang berebutan kan? Nggak ada yang berantem gara-gara berebut oksigen kan? Coba itu yang di rumah sakit, injek selangnya. Kenapa Pak? Selangnya lu injek goblok. Ini napas jadi ngap-ngapan ini. Sudah tergantung selang, bayar lagi. Coba tanya rumah sakit berapa sekali bayar satu tabung oksigen. Satu tabung untuk berapa jam? 24 jam berapa dia habiskan tabung oksigen. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Inilah bentuk syiar kami atas nikmat karunia yang Engkau berikan ya Allah. Hari ini kami berkumpul, kami berbagi bersama dengan masyarakat duafa dan anak-anak yatim. Mudah-mudahan nikmat ini Engkau jaga dan Engkau tambah lagi. Amin. Ya Rabbal. Bu, Pak, anak muda, sekali-sekali main ke rumah sakit. Jangan ke taman hiburan terus. Main ke kebun binatang, ke pantai, lihat yang senang-senang. Sekali-sekali main ke rumah sakit. Dari sini nanti Kang Anto beserta dengan jajaran sapu jagat sewain bis, liburan ke Jakarta. Kemana? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pada jalan-jalan ke sono. Ngelihat apa? Ngelihat orang yang kakinya patah, palanya pecah, matanya copot, kupingnya robek, kakinya buntung, yang ngap-ngapan di ruang ICU. Supaya apa? Banyak syukur nikmat. Kalau kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa seperti ini, sementara ibadah kita kurang, sholat kita kurang, sujud kita kurang, terima kasih kita kurang. Betul? Nanti program berikutnya Kang berangkatin pada ke Cipto ini. Ya, rumah sakit ya.
jalan-jalan. Embung, moh, moh, udah kayak sapi, moh, berangkat. Biar syukur nikmat. Pulang dari sana, ya Allah makasih, makasih, makasih. Mata bisa melek, jantung masih sehat, tangan bisa ngambil, mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, kaki bisa melangkah. Ya Allah makasih. Banyak banget kekurangan kaki ini, jarang ke masjid, lisan ini jarang mengaji, tangan ini jarang mengambil kebaikan, telinga ini jarang mendengar yang bagus-bagus. Ya Allah ampun, ampun, ampun. Ya Allah. Ya, jalan-jalan ya. Kemana? Bo, kalau jantung ibu dibayar 10 miliar mau? Tuh nenek-nenek aja nggak mau jual jantung. Padahal udah mau mati juga dia. Tapi masih betah hidup di dunia. Apalagi anak muda, anak-anak sapu jagat, anak-anak remaja. Syukur nikmat kita masih bisa ngapa-ngapain. Banyak orang yang duitnya banyak tidak bisa menikmati hidup. Sakit bukan sembarang sakit. Jantung, liver, ginjal, stroke. Stroke tuh penyakit berat itu. Segerobak aja berat, bagaimana stroke? Ya. Biayanya tidak murah, mahal. Orang sakit jantung mahal, ginjal mahal. Ya orang-orang suka dana mah paling sakit apa ini? Pano, kadas, kurap, kutil, bengek, ambek, meriang, pilek, ingusan, paling begitu sakitnya. Penyakit yang tidak mematikan tapi memalukan. Orang panoan kan enggak mematikan, dia mau malu-maluin. Nah jalan-jalan ke restoran enak aja lu jalan sendiri bu, sama saya. Tuh saya ajak jalan no, beli apa tuh, makanan enak banget tuh asapnya tuh, mau beli bakso. Bakso tuh. Iya ke restoran ntar ya, mau bu? Itu giginya udah nggak ada, masih bisa makan daging. Awas salah gigit lidah sendiri kemakan. Dipikir daging, katanya lidah sendiri. Jantung, mata, baru 2 nikmat sudah 13 miliar harta yang Allah kasih. Sementara kita banyak kurang syukur, ngitungin duit, berharap dapat duit, tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Yang ketiga kita periksa lagi. Buang angin alias opo iki? Kentut. Pss, wah, itu yang bahaya itu. Itu kalau kentut silent, nggak ada suaranya, itu sumber fitnah itu. Kumpul berempat, keluar bau kentut, saling nunjuk itu. Ini pasti koe, ini koe. Koe yang kentut ini enak aja saya. Saya dari tadi diem. Justru diem-diem ini yang bahaya. Waduh. Lah, kenapa saya dituduh? Situ kali yang kentut, sebab situ tahu duluan baunya begitu. Itu silent, itu kentut, sumber fitnah, itu bahaya itu. Orang kentut itu nikmat nggak? Nikmat nggak? Nikmat buat ibu, musibah buat sebelah. Kalau emang nikmat, kalau betul nikmat, harusnya ngomong apa? Alhamdulillah ya Allah. Tapi berapa banyak yang kentut, nggak ada yang ngomong alhamdulillah. Psh, teman sebelah kebauan, brengsek. Makan bangke kali ini orang. Bukan ayam bener, ayam ketabrak dimakan sama dia nih. Bau begini kentutnya. Dalam hati kita nih, mampus loh. Makan tuh ampas pisang goreng gua. Lupa ngucap syukur kepada Allah. Padahal kalau tanya dokter berapa biaya orang sedot angin, itu 5 juta, 5 juta sedot angin kentut 5 juta. Yang murah tambah angin 2.000.
pakai kompresor. Sedot angin 5 juta. Ibu bapak kita kentut sehari berapa kali? 10. Ngitungin bu. Bisa 5 ya. Apalagi yang 10, Masya Allah. Awas keluar sama ampas-ampasnya bu. Kalau 5 juta kali 5 kali aja, itu kan sehari 25 juta. Kalau 30 hari sebulan 750 juta. Itu baru suami, belum istri, belum anak. Kalikan itu 700 juta saja, bertiga sudah 2,1 miliar biaya operasional kentut kita. Pernahkah Allah mengirim malaikat untuk membawa bon tagihan kentut? Ibu bayar nih 2 miliar, kalau enggak dibayar bulan depan pampet aja pantatnya ini. Jangan kasih kentut lagi, lunasin dulu utang kentutnya. Ada malaikat bawa bon tagihan? Tidak. Allah hanya minta aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Kalau kita tahu terima kasih kepada Allah, maka harus sering-sering mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Aqimis shalah, dirikan salat. Betul? Betul? Sebentar lagi bulan puasa. Tanggal berapa? 1 Ramadan. Tanggal 6 udah kelewat. Tanggal berapa? 6 Juni. Tidak terasa nih udah penghujung Sya'ban. Nanti tunggu keputusan pemerintah tanggal berapanya, kita ikuti. Mungkin bisa tanggal 5, mungkin bisa tanggal 6. Kita tunggu keputusan Ru'yatul Hilal. Tapi masih ada waktu beberapa hari. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua yang tahun kemarin ada puasanya bolong, qadha, segera bayar hutangnya mumpung masih ada hari. Jangan ditunda-tunda. Kebiasaan kita rajin ngutang malas bayar. Rajin ngutang sama tetangga malas bayar. Sama Allah begitu juga. Nanti akhirnya kalau ditumpuk-tumpuk, ditunda-tunda, ngitung udah malas, apalagi ngebayarnya. Mumpung masih ada sisa-sisa waktu menjelang bulan Ramadan, mari kita selesaikan hutang puasa kita, niatkan qadha bayar puasa Ramadan. Insya Ramadan nih, yang sebentar lagi datang sejatinya adalah latihan kita sholat. Di situ orang diajak sholat lama, banyak, bukan cuman 17 rakaat, 5 waktu dari subuh sampai isya, bahkan ditambah 20 plus 3 jadi 23 rakaat. Seminim-minimnya ada yang 8 plus 3 11 rakaat. Ada tambahan bilangan rakaat sholat yang banyak. Supaya apa? Supaya kita kalau sholat nikmat, maka dilatih dengan tambahan sholat sunnah taraweh. Betul? Karena selama ini kita kalau ngobrol sama Allah maunya cepet-cepet. Giliran ngobrol sama cewek, sama cowok, sama nelepon nih. Hai baby, baby lagi apa? Baby udah mamam belum? Baby, aku tuh angen banget amamu. Baby, nanti malam minggu jalan yuk, kita nonton, kita cerita. Sebentar ya, sebelum cerita boleh nggak aku mau curhat? Curhatnya panjang sampai pulsa habis, nambah lagi. Begitu mau diputus, baby udah nggak sayang ya?
Masa telepon cuman segini aja? Please dong, jangan diputus, terusin teleponnya, aku kan masih kangen. Itu ngomong sama cewek, ngomong sama cowok, sebegitu romantis dan mesra dan kepingin ngobrol lama. Coba kita ngobrol sama Allah. Kaget-kaget lu. Biarin nenek-nenek jantungan dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah nggak jelas apa yang dibaca. Jangankan malaikat, dia sendiri nggak ngerti baca apa dia. Sejatinya Ramadan itu latihan kita nikmat ngobrol sama Allah, makanya sholatnya banyak. Karena selama 11 bulan kita ngebut terus ngomong sama Allah, ngebut. Kalau bisa 2 menit, kenapa mesti 5 menit? Begitu kan. Ini kesempatan. Tapi yang begini nggak laku biasanya, kalau imamnya lama nggak laku Ramadan. Coba-coba dah ada imam yang lama nggak laku, ditinggalin sama jamaah. Allahu Akbar. Takbirnya aja udah begini. Lama dan emang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Aduh. Kapan selesainya? Aminnya aja belum nyampe. Amin belum nyampe ini. Besok dia imam, orang sepi, nggak ada yang mau ikut. Ibu-ibu ngintip dulu. Dek, itu intip tuh di masjid itu yang imam siapa tuh? Aki-aki apa anak muda? Alhamdulillah mah anak muda. Ini cepet nih anak muda nih, ngebut nggak pakai rem. Ternyata anak mudanya sakit. Aki-aki lagi yang imamin. Mana diri udah paling depan lagi. Ya dia lagi. Mau keluar malu. Nggak keluar, lu nikmatin tuh. Allahu Akbar. Dalam hati yang sholat, kejebak saya sembahyang di sini. Tahu begini nggak kemari saya ini, ampun. Itu sepanjang 23 rakaat isinya marah aja di hatinya saudara. Padahal dia lagi ngomong sama Allah. Nggak betah dia bicara dengan Allah. Nggak nikmat dia ngobrol dengan Tuhannya sendiri. Tapi giliran ngobrol sama kekasihnya, ngobrol sama suami dan istrinya, begitu nikmat dia rasakan obrolan itu, sampai-sampai tidak mau cepat selesai ngobrolnya. Tapi sama Allah kepengen cepat selesai sholatnya. Betul? Ayo, ini kesempatan, tanam tuh yang baik-baik. Apa nandure ya? Nandur kita yang bagus-bagus, kita rubah sikap kita, ibadah kita biar lebih khusyuk, nikmat. Baca Quran, kalau perlu tahu terjemahannya supaya tahu. Saya udah kedinginan ini. Terus ibu mau ngangetin gitu nih. Ibu tahu, Ustadz udah kedinginan tuh katanya. Dia paham aja sudah begini. Ini bentar lagi biru nih. Belum pernah ngelihat Ustadz mati di panggung kehujanan, Bu, ya belum ya. Ibu bapak sudah, ini demi cinta saya, demi apa ya? Demi cintaku padamu lah ya. Alhamdulillah saya hadir ke sini, datang ke sini. Tadi Kang Anto sampaikan bagaimana isu gosip, bahkan buat saya itu fitnah luar biasa. Jadi ceritanya begini, boleh nggak saya cerita sedikit supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang membuat orang tidak tahu akhirnya menjadi dosa. Kasihan saya kalau orang tidak tahu jadi dosa, kan kasihan. Singkat cerita, saya tanggal 29 April dapat undangan. Ini panitianya agak berbohong, bohong lokasi. Bilangnya acara di Serang Timur 10 menit. Ternyata begitu saya sampai pindah lokasi ke Cilegon Timur. Dari Cilegon Timur saya tanya berapa lama, cuma 3 kilo.
nggak taunya 2 jam perjalanan lokasinya di Karangbolong. Ibu bapak kalau pernah ke Anyer itu ngelewatin Anyer terus Karangbolong. Ada azan, kita tunda sejenak, habis itu kita lanjutkan, oke? Jadi sampai di mana tadi? Saya dapat undangan, bilangnya keluar Serang Timur 10 menit, jam setengah 10 malam sudah sampai. Ternyata karena bohong akhirnya pindah ke Cilegon Timur. Saya tanya Cilegon Timur berapa lama, bilang 3 km, bayangan saya 3 kilo paling lama 15 menit. Ternyata sejam belum sampai, 1,5 jam belum sampai, alhamdulillah 2 jam perjalanan baru sampai. Ternyata lokasinya di Karangbolong, sampai di sana jam 12 malam kurang lebih dan jamaah sudah bubar. Pantes saya terlambat karena saya dibohongi tempat sehingga saya tidak punya persiapan waktu. Jadi kita kalau sekarang nih acara Sukadana itu kalau pakai Google Maps itu ketahuan. Saya dari Jakarta tuh udah lihat, insya Allah nyampe jam 2:30 di lokasi. Jadi pakai Google Maps, GPS itu udah kelihatan. Kurang lebihnya tuh paling lebih 10, 15 atau kurang 10 atau 15 menit. Jadi udah terdeteksi kita sampai ini jam berapa di lokasi. Begitu sampai di sana sudah bubar, saya kumpulkan jamaah yang tersisa. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Kemudian masuk ke masjid, di sana saya bercerita mengapa saya datang terlambat. Saya bilang ini panitia yang bohongi saya. Panitia yang lain tahu, jamaah lain tahu, dan mereka paham, mereka mengerti. Selesai kita salam-salaman, bahkan kita selfie foto-foto bersama dengan jamaah yang masih ada. Begitu keluar dari masjid, tiba-tiba ada provokasi. Seorang bapak ngangkat lengannya, lalu memanggil saya dengan panggilan keras dan kasar. Dia panggil sobat, kencang banget tuh. Kak dia siap. Aing sia, aing sia, aing sia. Pokoknya begitu yang kedengeran. Aing sia nih. Udah ngepelin tangan segala macam. Saya cuman lambaikan tangan, saya pegang dada saya. Saya nggak mau layanin. Saya keluar menuju ke mobil. Saat itu datang sekelompok massa, bawa senjata, bawa balok, bawa besi, bawa batu, bawa kayu, bawa kursi yang ada, berteriak, bunuh Solmed, habisin, bakar, jangan kasih ampun, bantai. Udah kayak maling ayam saya. Akhirnya ibu-ibu yang tadi saya kumpulin beserta bapak-bapaknya bawa saya menggiring, melindungi saya masuk ke mobil. Sampai di mobil udah tidak tertahan lagi, ini sekelompok massa yang bersenjata, mobil saya dihancurin. Bam 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 bam. Alhamdulillah itu mobil hancur. Karena hancur jadi jalan rezeki buat siapa? Buat tukang ketok magic. Alhamdulillah. Mungkin tuh tukang ketok magic doa, ya Allah kapan rezeki mobil saya hancur jadinya tuh. Nyantrin ke situ dapat duit ya. Alhamdulillah. Saat itu tanggal 29 saya tutupi, saya tidak mau melapor ke polisi. Karena ini aib. Saya kasihan sama mereka, mungkin mereka ada yang menunggangi. Tanggal 8 Mei muncul berita di Banten Pos. Wartawan telepon saya. Mereka tanya, Pak Ustadz katanya dipukulin, mobil dihancurkan gara-gara Pak Ustadz terlambat. Saya masih bilang, oh enggak ada mobil yang dihancurin, enggak ada saya dipukulin, enggak ada itu amuk massa, enggak ada. Hanya saja kedatangan saya terlambat karena saya ceritain deh kronologis yang tadi. Saya berharap mereka diam karena mereka ini pelaku. Tiba-tiba tanggal 10 muncul di media. Mereka memfitnah saya dengan fitnahan yang buat saya sangat keji. Mereka bilang, Ustadz Solmed penipu, tukang bohong, balikin duit saya 25 juta. Hah? Kaget saya, 25 juta, saya dibayar aja belum. Mereka ini berurusan dengan IO, event organizer. Entah apa yang mereka lakukan, saya nggak paham. Saya cuma dikasih datang, ya datang. Kebetulan IO-nya memang saya kenal, makanya saya nggak tanya-tanya, datang-datang aja. Ternyata inilah kebohongan yang mereka buat.
Di antara mereka perjanjiannya hanya 7 juta rupiah dan baru dibayar ke IO-nya 3.500.000. Berarti mereka berdusta, berbohong, memfitnah saya dengan menyebut saya penipu dan minta dikembalikan uang 25 juta. Betul? Untuk apa mereka lontarkan itu? Mereka hanya ingin berniat merusak mungkin nama, kehormatan dengan menyerang seseorang lewat fitnah dan kebohongan. Karenanya selama 8 hari saya tunggui, ternyata mereka tidak reda juga. Tanggal 18 saya menghadap Kapolda Banten, Bang Haji Doviri. Sampai di sana saya ketemu beliau. Beliau menyarankan laporkan ke Polres Cilegon, dan saya sudah laporkan ke Polres Cilegon. Alhamdulillah 3 hari lalu mereka semua dipanggil oleh polisi, tapi kagak ada yang datang. Kenapa? Kalau merasa benar datang dong. Kenapa takut? Kok di TV cuap-cuap seolah-olah ucapannya tidak punya konsekuensi hukum. Akhirnya saya laporkan supaya terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Dan saya sudah laporkan, ternyata mereka dipanggil dengan panggilan pertama, tidak ada yang datang. Mudah-mudahan panggilan kedua datang, supaya mereka bertanggung jawab dengan segala fitnah, ucapan, dan perilaku mereka yang tidak menunjukkan kaum muslimin. Tidak ada akhlak yang begitu. Kalau jamaah benar saya yakin gak ada yang begitu. Betul gak? Ibu misalnya ngundang kiai nih, kiainya datang terlambat, apa ibu siapin panah? Kita panah nih kiai nih, gara-gara dia nih acara berantakan nih. Panah, balok, kalau perlu tumbak saudara. Oh, kita tumbak aja tuh kiai itu. Nggak ada, yakin saya nggak ada. Kita semua masih sayang sama guru. Jangankan ustadz, kiai yang punya ilmu tinggi seperti beliau-beliau, guru yang ngajar alif bata saja kita pasti memberikan penghormatan besar kepada beliau. Tidak akan mungkin orang bisa baca Quran kalau nggak hafal alif bata sa. Betul? Tidak akan mungkin orang hafiz hafal 30 juz Al-Quran kalau dia tidak hafal huruf hijaiyah. Siapa yang mengajar huruf hijaiyah? Mereka para ustadz, para guru yang tinggal di desa-desa, di kampung-kampung, yang ngajarin alif bata a, alif kasro i, alif doma o, baca a i o, mim fatama ta fatata lam doma lo mata lo, ya kan? Itu guru luar biasa. Jangan mimpi bisa baca kitab kuning, bisa baca Al-Quran kalau kita tidak paham huruf hijaiyah. Dan mereka guru-guru yang kadang kita anggap remeh di kampung-kampung, mereka sebetulnya titik tolak, tombak, pondasi awal untuk ilmu agama anak-anak kita semuanya. Tepuk tangan dong buat ustadz-ustadz kita yang luar biasa ini. Kalau saya mah cuman striker, bagian nendang aja, ding itu. Tapi backnya, kipernya, kemudian juga gelandang kanan kiri, itu para kiai-kiai yang ada di sini. Saya cuman striker aja, operan dari mereka saya tembak supaya apa? Supaya ibu bapak rajin ke masjid, rajin ke musola, duduk di majelis taklim, kita belajar agama supaya kita hidup bahagia dunia akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita inginkan. Tidak usah takut Bapak Ibu. Hidup di dunia ini sebentar saja, sebentar. Seperti musafir yang mampir di rest area. Kita kalau lewat Cipali itu rest area banyak. Tapi tidak ada orang yang mampir di rest area sampai 1 hari. Tidak ada. Kecuali orang numpang tidur karena mungkin gak punya duit sewa hotel. Paling 1 jam, paling lama 2 jam. Habis makan, sholat, tidur, istirahat, jalan lagi, melanjutkan perjalanan. Begitulah kehidupan dunia. Seperti orang musafir yang beristirahat di bawah pohon, singkat sekali, lalu melanjutkan perjalanan menuju alam akhirat demi kebahagiaan
selama-lamanya. Miskin di dunia tidak akan pernah lama kemiskinan itu. Paling lama miskin sampai mati. Betul ya? Paling lama miskin sampai mati. Berapa umur kita hidup? Rasulullah SAW 63 tahun. Mungkin kita 64, mungkin 70, 80, 90. Biarpun ibu bapak doa panjang umur, panjangin umur saya, panjangin umur. Nenek-nenek juga panjangin umur saya, panjangin umur saya, panjangin umur saya. Kalau ditanya malaikat mau umur panjang sampai berapa, bingung jawabnya. Ini udah 90 tahun, 90 tahun hanya udah begini, gimana? Halo 1000 tahun. Minta panjang umur tetap bingung kalau ditanya mau panjang berapa, bingung nyebutnya. Berapa ya? 100 tahun udah bongkok, 200 tahun ngesot kita di aspal. Mau nggak umur ibu 300 tahun saya tanya, ayo. Mau nggak? Berapa bu mentoknya? Kata ibu nggak apa-apa dah, saya mah 100 saya cukup. Yeah. Ibu orang kaya. Tuh yang nggak kaya aja pengen lama di dunia. Berapa lama sih? Nggak lama, cuman sampai mati. Tapi kalau sudah siksaan akhirat, ya Rabb, berat. Bukan hanya batin, kalau miskin tuh batin doang yang tersiksa. Kalau sudah Allah berikan siksa di alam kubur, buat mereka yang enggan mendirikan sholat. Yang pertama, Allah nyalakan api di dalam kuburnya, lalu si mayit tidur di atas bara api tersebut sampai hari kiamat. Pernah ngelihat bakaran sate? Anggap itu bara api neraka. Iseng kalau mau nyoba, suruh kipas tuh tukang sate, tangan kita yang dikipas. Kalau pengen tahu rasanya, kalau kepengen tahu ya silakan. Belum nanti api neraka yang Allah hadirkan di alam kubur kita. Ditambah lagi siksaan berikutnya, Allah gencet itu apa ya? Jepit. Gencet, jepit si mayit sampai tulang belulangnya hancur berantakan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Lu rasain tuh kayak apa rasanya? Ngeri. Ditambah lagi Allah hadirkan binatang, matanya dari bola api neraka, tangannya dari besi yang panas. Ini binatang namanya Sujaul Aqra. Lihat dalam kitab Al-Kabair. Ini binatang bisa berbicara dan menghukum si mayit yang enggan sholat tadi dengan hukuman dipukulkan dengan tangan besinya sampai mendem 70 hasta. 70 hasta loh. Orang gali tanah buat apa namanya, ngambil air aja paling 20 meter. Ini ke bawah 70 meter, wow, timbul lagi, wah, hanya 5 menit kau tinggalkan, menyesal seumur umur saudara. Berapa sih sholat yang kita kerjakan? 5 menit. Selambat-lambatnya hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hitung pakai detik.
kali 4 rakaat, kali 3 rakaat, kali 2 rakaat, demi yang 5 menit kita sia-siakan, seumur sampai kiamat kita mendapatkan siksa yang begitu dahsyat. Rela bu? Mau? Demi yang fana, demi yang sia-sia, demi yang tidak kekal. Saudara cari duit, tukang gorengan, jualan warteg, jualan sate, bakso, keliling, azan berkumandang, tidak mau sholat, waktu masih ada, tidak mau mendirikan sholat. Demi apa itu? Demi uang yang fana, uang yang tidak akan ikut ke dalam kubur, demi rumah yang hanya menjadi warisan, demi mobil yang satu waktu akan ditinggal, demi motor yang kadang belum lunas udah diambil leasing. Demi itu kau rela tersiksa di alam barzah untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, jangan pernah merelakan itu saudara. 5 menit saja cukup, 10 menit mungkin lebih baik, 24 jam. Allah cuman minta kalau 5 menit kali 5 waktu hanya 25 menit waktu kita senda gurau, bercanda, tertawa, bekerja, kumpul dengan keluarga. 23 jam berapa menit tuh? 23 jam ya sekian menit lah ya, kurangin aja 25 menit. Luar biasa. Tidur kita mah ibadah lebih banyak tidur 8 jam, kerja 8 jam, sudah 16 jam. Sholat kita digabung hanya 25 menit, tidak sampai 1 jam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan kehusuan, karena Ramadan waktu yang istimewa. Dosa kita diampuni, doa kita diijabah, amal ibadah kita dilipat gandakan, bacaan Quran kita menjadi 10 kebaikan di 1 hurufnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan Ramadan orang-orang yang puasa kelak nanti bisa melihat, menatap dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tatapan langsung bagaimana zatnya Allah, bagaimana rupanya Allah. Kita penasaran kan? Pengen tahu kayak apa sih wajahnya Allah? Mau tahu? Mau tahu wajahnya Allah? Nabi Musa saja tidak sanggup ketika Allah mau hadirkan wajahnya di Bukit Tursina. Belum wajahnya, baru cahayanya. Tentu kita rindu, kayak apa wajahmu ya Rob? Seperti apa keindahan wajahmu ya Rob? Nanti salah satu caranya adalah dengan berpuasa Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau ngasih pengumuman, boleh nggak? Boleh nggak? Pak Mustafa mana Pak Mustafa? Mana ya? Pak Mustafa ada nggak ya? Jadi nggak ya? Saya mau ngasih oleh-oleh, jadi nggak ya? Ada di mana ya? Jadi nggak? Nggak jadi? Nggak jadi? Nggak jadi? Nggak usah? Oh nggak usah katanya. Hore. Emang di mana Pak Mustafa oleh-olehnya? Oh di mobil di mana tuh? Jauh ya parkirannya ya? Oh ntar mundurin aja ya, siapa tahu ada yang mau oleh-oleh. Bu, Pak, saya udah kehujanan nih. Saya mau ngasih oleh-oleh, mau nggak? Nih yang saya pakai namanya sarcel, sarung celana. Dari depan sarung, maaf ya, dari belakang celana. Enak tuh. Ya, enak tuh. Udah basah-basah juga nggak kelihatan, basahnya nggak tembus ya. Ini pinggangnya karet. Buat yang gemuk melar, buat yang kurus ngejepret. Bahkan ada talinya, biar makin kenceng. Bisa dipakai bapak, ibu, remaja, putra, putri. Lumayan buat nanti puasa, buat Ramadan, buat kita ke masjid, sholat tarawih, ngaji dan lain-lain. Betul? Di sininya ada kantong, di balik sini ada kantong nih, kantong. Kantongnya panjang segini, lebar segini. Jadi buat masukin dompet, handphone, tablet, sirup, pil, obat, berkat, kue pepe, kue cincin, kue belang, kue warna, apel, anggur, semangka, masukin aja semua. Nggak usah bawa karung, nggak usah bawa selampe kondangan, pakai sarcel aja bu, ya. Ini dibalik apa namanya? Dengan dibaliknya kantong dibalik layar ini, insya Allah aman dari copet.
Kalau copet biasanya kantong kanan, kantong kiri, kantong belakang. Kalau balik kantong sini, siapa yang berani kecuali copet nekat. Andai kata di Sukadana atau di Indramayu lagi jalan ada copet nekat masuk tangannya ke balik layar ini, tidak usah teriak, cukup bisikin, lu tarik, gua teriak nih, dia ngikut tuh sampai ke rumah. Ya, enak, simple. Ini oleh-oleh merek Al-Qusairi by Soulmate, merek anak saya ada by Soulmate sebagai bagian dari originalitas kain sarung yang kita buat. Bu, ini oleh-oleh saya bagiin, mau nggak? Mau Pak? Sebelumnya saya tanya dulu, pernah ke Bandung? Ada yang sudah, ada yang belum. Oleh-oleh Bandung apa? Peyem tape. Pernah ke Bogor? Oleh-oleh Bogor apa? Tales. Bagaimana cara mendapatkan tape dan tales? Beli. Bagus, itu jawabannya ya. Seperti oleh-oleh tape dan tales, ya hari ini Soulmate bawa oleh-oleh. Tolong dibeli. Yang bilang dibagi siapa? Beli. Saya mau bagikan, tapi nggak pernah bilang gratis. Beli. Kalau di luar kita jual 200.000. Wow, khusus di sini cuma 100.000. Murah. Ada baju juga murah. Baju di pasaran saya jual 300.000, merek sendiri. Di sini khusus harganya cuma 150.000, beli 250.000. Wih, buat puasa, bagus-bagus, cakep-cakep. Insya Allah gaul semua bajunya, sarung celananya. Silakan nanti di mobil di pintu keluar, tenda yang paling akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Maafin saya atas segala kesalahan, kekurangan yang mungkin terucap dari ucapan saya, akhlak yang tidak baik dari tempat ini. Saya ucapkan terima kasih, fajazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah balas kebaikan ibu dan bapak, panitia, para donatur dan penyelenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ada simbolis penanaman pohon dari Bapak Ustadz Soulmate dan Ibu Haja Mel Sandi. Silakan disediakan dulu cangkulnya. Dari bawah Kang Didi ya Rosidi, ada simbolis penanaman pohon ya, 2 di bawah Pak. Silakan untuk disediakan payung dulu. Silakan Bapak Ustadz di bawah. Bapak Didi untuk menyerahkan pohon. Silakan untuk ini dulu dicangkul dulu. Pak Casmadi minta dicangkul di sini untuk simbolis saja. Iya. Iya, dikeduk. Tolong ya secepatnya. Ya, ini dadakan. Nanti diserahkan, minta dipoto ya Mas Kobir. Diserahkan. 2 ya sama Ibu Haja Mel Sandi. Ya. Ya. Silakan. Ya Kang Joni depannya. Ya. Ya. Nah, ini adalah edisi apa Nandure Pak Ustadz Soulmate. Ya, apa Nandure Pak Ustadz Soulmate ya. Dan nanti yang kedua Ibu Haja Mel Sandi, silakan Bapak Khairuddin untuk simbolis menyerahkan. Dan disaksikan Bapak Torinanto dan juga Bapak Agus, Bapak Haji Nonorita, dan yang terhormat Bapak Haji Batullah ya. Terima kasih, silakan untuk berdiri. Ya, silakan siap untuk Bapak Ustadz Soulmate untuk menanam pohon secara simbolis. Apa Nandure Pak Ustadz Soulmate? Apa Nandure? Semoga Bapak apa yang kita tanam menjadi hasil yang Ibu Haja, menjadi panen ya. Ya, Punten nanti kasih jalan Ibu Haja. Kasih jalan. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah ya. Ini adalah simbolis. Yang lainnya awas jalan Ibu Haja. Awas jatuh ya di situ ya. Jangan banyak-banyak. Ya, silakan untuk diambil fotonya. Ini adalah simbolis penanaman pohon. Kang Jahidin, tolong. Ya, ini Mbak disetelkan di sebelah sana. Terima kasih Bapak Ustadz Soulmate. Apa Nandure ya. Silakan yang membutuhkan cindera mata dari Bapak Ustadz Soulmate ya di sisi sebelah sana. Satu lagi dari Ibu Haja Mel Sandi diiringi oleh Kang atau Rinanto sebagai tokoh pemuda ya. Ya, nanti ditutup sama doa Bapak Haji Patullah ya. Iya, silakan.
diterima, minta dipoto-foto dulu wartawannya, wartawan dari Radar, dari Pikiran Rakyat, dan ini disiarkan langsung melalui YouTube Dalbo Multimedia, ditonton sama orang sedunia, ya, ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Haja Mel Sandi. Apa nandure Bapak Ustadz Solmed ya? Apa yang kita tanam semoga menjadi hasil panen yang memuaskan, dalam arti tumbuhan ini menjadi saksi kehadiran Bapak Ustadz Solmed ya, walaupun di media sosial banyak hinaan atau juga tadi yang diterangkan sama Bapak Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah beliau sudah hadir. Amin ya robbal alamin. Ya, yang terhormat Bapak Haji Fatullah sebagai MUI Desa Sukadana dipersilakan untuk naik, sekaligus Bapak Kumu juga silakan. Bapak Haji Ropi'i dipersilakan untuk naik, Bapak Haji Ropi'i, dan Bapak Agus, ya, Ibu Haja Mel Sandi juga, ya, dan langsung doa, ya, untuk para wartawan silakan untuk mengambil pose. Ini Bapak Ustadz Solmed dan Ibu Haja Mel Sandi tentunya juga diselenggarakan oleh Yayasan Sapu Jagat dan juga Remaja Peduli Sukadana. Silakan yang terhormat kepada Bapak Haji Fatullah untuk menutup dan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina rijal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqmin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.